Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat wisata dalam Islam, hukum dan macam-macamnya. Kata wisata menurut bahasa mengandung arti yang banyak. Akan tetapi dalam istilah yang dikenal sekarang lebih dikhususkan pada sebagian makna, yaitu yang menunjukkan berjalan-jalan ke suatu negara untuk rekreasi atau untuk melihat-lihat, mencari dan menyaksikan sesuatu, atau semisal itu, bukan untuk mengais rezeki, bekerja, dan menatap. Berbicara tentang wisata menurut pandangan Islam, maka harus ada pembagian sebagai berikut ini. Yang pertama, pengertian wisata dalam Islam. Islam datang untuk merubah banyak pemahaman yang keliru, yang berasal dari akal pendek manusia, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka bumi, serta membuat badan putih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunianya. Islam datang untuk menghapuskan pemahaman negatif yang berlawanan dengan makna wisata. Diriwayatkan oleh Ibnu Hani dari Ahmad bin Hanbal, beliau ditanya tentang seseorang yang berpergian atau bermukim di suatu kota. Mana yang lebih Anda sukai? Beliau menjawab, wisata tidak ada sedikit pun dalam Islam, tidak juga perilaku para nabi dan orang-orang soleh. Ibnu Rajab mengomentari perkataan dari Imam Ahmad dengan mengatakan, wisata dengan pemahaman ini telah dilakukan oleh sekelompok orang yang dikenal suka beribadah dan bersungguh-sungguh tanpa didasari ilmu. Di antara mereka ada yang kembali ketika mengetahui hal itu. Kemudian, Islam datang untuk meninggikan pemahaman wisata dengan mengaitkannya dengan tujuan-tujuan yang mulia. Di antaranya, mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar atau wisata untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama, yaitu haji pada bulan-bulan tertentu, ataupun umroh ke Baitullah dalam setahun. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk berwisata dengan pemahaman yang lama, yaitu safar yang maknanya adalah kerahiban atau sekadar menyiksa diri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk kepada maksud yang lebih mulia dan lebih tinggi dari sekedar berwisata, dengan mengatakan kepadanya, sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah. Perhatikanlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan wisata yang dianjurkan dengan tujuan yang agung dan mulia. Demikian pula dalam pemahaman Islam, yaitu wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Di antaranya adalah apa yang diucapkan oleh sebagian tabi'in terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihun ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hudurillahi wa basyiril mu'minin. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji, melawat, ruku, sujud, dan menyuruh berbuat ma'ruf, serta mencegah berbuat mungkar, serta yang memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan gembirakanlah orang mukmin itu. Quran Surah At-Taubah ayat 112. Ikrimah berkata, As-sa'ihuna, mereka adalah pencari ilmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya,
Meskipun penafsiran yang benar menurut mayoritas ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan as-salihin adalah orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, di antara maksud wisata dengan ajaran Islam adalah pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Qur'anul Karim terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perlihatkanlah bagaimana kesusahan orang-orang yang mendustakan itu." Yang keempat, mungkin di antara maksud yang paling mulia dari wisata dalam Islam adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada manusia cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yakni pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menikmati keindahan alamnya yang agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Karena refreshing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa badal khalqa tsummallah." Kemudian pembagian yang kedua yaitu aturan wisata dalam Islam dan ajaran Islam. Terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga maksud-maksud yang telah disebutkan tadi dan jangan sampai keluar dan melewati batasnya, sehingga wisata menjadi sumber keburukan dan dampak negatif bagi masyarakat. Di antara hukum-hukum itu adalah 1. Mengharamkan safar dengan maksud mengagungkan tempat tertentu, kecuali 3 masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1132. Hadis ini menunjukkan akan haramnya promosi wisata yang dinamakan wisata religi ke selain 3 masjid, seperti ajakan mengajak wisata ziarah kubur, menyaksikan tempat-tempat peninggalan kuno, terutama peninggalan yang diagungkan manusia, sehingga mereka terjerumus dalam berbagai bentuk kesyirikan yang membinasakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku pergi ke Gunung Tursina di Mesir. Kemudian aku bertemu Ka'ab bin Al-Ahbar. Maka tidak dibolehkan memulai perjalanan menuju tempat suci selain tempat yang tersebut. Maka tidak dibolehkan memulai perjalanan menuju tempat suci selain 3 tempat ini. Hal itu bukan berarti dilarang mengunjungi masjid-masjid yang ada di negara muslim, karena kunjungan ke sana dibolehkan, bahkan dianjurkan. Akan tetapi, yang dilarang adalah melakukan safar dengan niat seperti itu. Kalau ada tujuan lain dalam safar, lalu diikuti dengan berkunjung ke masjid, maka hal itu tidak mengapa. Bahkan terkadang diharuskan untuk menunaikan Jumat atau sholat berjamaah. Yang keharamannya lebih berat adalah apabila kunjungannya ke tempat-tempat suci agama lain, seperti pergi mengunjungi Vatikan atau patung Buddha atau yang lainnya yang serupa. Yang kedua, ada juga dalil yang mengharamkan wisata seorang muslim ke negara kafir secara umum, karena berdampak buruk terhadap agama dan akhlak seorang muslim akibat tercampur dengan kaum yang tidak mengindahkan agama dan akhlak. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, tidak boleh safar ke negeri kafir karena ada kekhawatiran terhadap akidah akhlak akibat tercampur dan menetap di tengah orang kafir di antara mereka. Akan tetapi, kalau ada keperluan mendesak dengan tujuan yang benar untuk safar ke negara mereka,
seperti safar untuk berobat yang tidak ada di negaranya, atau safar untuk belajar yang tidak didapatkan di negara muslim, atau safar untuk berdagang. Maka dibolehkan safar ke negara kafir dengan syarat menjaga syiar keislaman dan memungkinkan melaksanakan agamanya di negara mereka. Kemudian yang ketiga, tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam melarang wisata ke tempat-tempat rusak yang terdapat minuman keras, perzinaan, berbagai kemaksiatan seperti di pinggir pantai yang bebas, dan acara-acara bebas yang tempat-tempat kemaksiatan. Atau juga diharamkan safar untuk mengadakan perayaan bid'ah, karena seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan, maka janganlah terjerumus ke dalamnya dan jangan duduk dengan orang yang melakukan hal itu. Bagaimana dengan wisata yang menganjurkan kemaksiatan dan perilaku tercela, lalu kita ikut mengatur, mendukung, dan menganjurkannya? Para ulama al-Lajnah ad-Daimah juga berkata, kalau wisata tersebut mengandung unsur memudahkan melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, serta mengajak ke arah sana, maka tidak boleh bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir membantu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan menyalahi perintahnya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik dari itu. Yang keempat, adapun berkunjung ke bekas peninggalan umat terdahulu dan situs-situs kuno, jika itu adalah bekas tempat turunnya azab atau tempat suatu kaum dibinasakan sebab kekufuran Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibolehkan menjadi tempat ini sebagai tempat wisata. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah berkomentar ketika menjelaskan manfaat dan hukum yang diambil dari peristiwa perang Tabuk. Di antaranya adalah barang siapa yang melewati tempat mereka yang Allah murkai dan turunkan azab, tidak sepatutnya dia memasukinya dan menetap di dalamnya, tetapi hendaknya dia mempercepat jalannya dan menutup wajahnya hingga lewat. Tidak boleh memasukinya kecuali dalam kondisi menangis dan mengambil pelajaran. Dengan landasan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan jalan di wadi Sungai Muhasir antara Mina dan Musdalifah, karena itu tempat Allah Subhanahu wa taala membinasakan pasukan gajah dan orang-orangnya. Yang kelima, tidak dibolehkan juga wanita berpergian tanpa mahram. Para ulama telah memberikan fatwa haramnya wanita pergi haji atau umroh tanpa mahram. Yang keenam, mengatur wisata untuk orang kafir di negara Islam asalnya. Dan pembagian yang ketiga atau yang terakhir adalah tidak tersembunyi bagi siapapun bahwa dunia wisata sekarang lebih dominan dengan kemaksiatan, segala perbuatan buruk dan melanggar yang diharamkan, baik sengaja, bersolek diri, telanjang di tempat-tempat umum, bercampur baur yang bebas, minum khamar, memasarkan kebejatan, menyerupai orang kafir, mengambil kebiasaan dan akhlaknya, bahkan sampai penyakit mereka yang berbahaya. Belum lagi menghamburkan uang yang banyak dan waktu serta kesungguhan. Semua itu dibungkus dengan nama wisata. Maka ingatlah bagi yang mempunyai kecemburuan terhadap agama, akhlak dan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menjadi penolong untuk mempromosikan wisata fasik ini. Akan tetapi hendaknya bangga dengan agama, wawasan dan akhlaknya. Hal tersebut akan menjadikan negeri kita terpelihara dari segala keburukan dan mendapatkan pengganti keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di negara Islam yang terjaga. Wallahu a'lam bishawab.